Film diawali dengan dua kakak beradik monster yang hidup di sebuah kota dan suka memangsa tunawisma pada malam hari. Kedua monster ini tidak diketahui keberadaannya oleh warga kota. Scene beralih ke sebuah sekolah menengah atas. Seorang siswa culun yang bernama Lin Sue selalu menjadi bahan perundungan teman-teman sekelasnya, terutama salah satu geng sekolah yang diketuai oleh siswa bernama Ren Hao. Hari ini ia dituduh sebagai pencuri uang yang padahal bukan dia pelakunya melainkan anggota geng di sekolah tersebut. Namun gurunya selalu pasrah dan selalu mengikuti keinginan geng bully tersebut. Namun demikian, ada seorang siswa lain yang peduli pada Sue, namun Sue tidak memperdulikannya dan mengabaikannya. Merasa diperlakukan tidak adil, Lin Sue menemui markas geng bully di sebuah gudang sekolah. Alih-alih Lin Sue dapat membalaskan dendamnya, justru ia semakin dirundung oleh geng Ren Hao. Ren Hao memperlihatkan bahwa dialah yang mencuri uang kas itu, lalu tanpa sengaja Sue memegang payudara pacar Ren Hao, lalu pacarnya tersebut menampar Sue. Akhirnya ia dijuluki oleh geng tersebut pecinta payudara. Sue mengatakan bahwa dia akan melaporkan perbuatan mereka pada ibu guru, namun ia semakin dikerjai habis-habisan oleh geng tersebut. Tanpa mereka ketahui, Sue merekam percakapan di markas tersebut dengan alat perekam di HP, lalu melaporkannya pada ibu guru. Namun sayangnya Bu Guru tidak percaya karena itu hanya rekaman suara, bukan rekaman video, dan menyuruh Sue tidak memperpanjang masalah tersebut. Ibu Guru menyuruh Sue agar introspeksi diri dan memperbaiki kesalahannya. Ibu Guru Lee akhirnya memberikan hukuman untuk melakukan pelayanan sosial. Kan tetapi Bu Guru Lee menunjuk Ren Hao dan gengnya untuk menemani Sue. Ren Hao dengan senang hati menerima perintah tersebut karena dengan itu mereka bisa mengerjai Sue. Lin Sue dan geng barbar berangkat bersama untuk melakukan pelayanan sosial di panti jompo. Bukannya melakukan pelayanan dengan baik, mereka malah mengerjai dan bermain-main dengan para lansia di panti jompo tersebut. Perlahan-lahan Sue menjadi akrab dengan geng barbar. Kemudian mereka berada di kamar Pak Tua, mantan veteran perang. Pak Tua tersebut terlihat sudah pikun dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terlihat duduk terdiam saja. Mereka membersihkan kamarnya dan terlihat tertarik terhadap benda-benda di kamar tersebut seperti pedang atau lencana perang. Ketika membersihkan kolong tempat tidur, Lin Sue menemukan sebuah peti besi. Ren Hao mengira bahwa peti itu berisi benda berharga seperti perhiasan atau emas, akan tetapi peti tersebut terkunci. Ren Hao meminta kunci kepada Pak Tua, akan tetapi Pak Tua tersebut tidak bergeming. Mereka menyusun rencana kembali ke panti tersebut besok dengan peralatan-peralatan untuk membuka peti dan berniat mencurinya. Sue dipaksa untuk bergabung dengan membawa peralatan lengkap seperti bor las mini, gunting hidrolik, dan sekop. Keesokan malamnya mereka datang kembali ke panti dengan peralatan tersebut. Suasana di panti jompo terlihat remang-remang. Baru saja mereka akan mencongkel pintu itu terbuka sendiri dan anehnya si kakek duduk di tengah kegelapan dengan mata yang terbuka. Merasa kakek tidak merespon apapun, mereka mengabaikannya dan langsung menjalankan misi. Lin disuruh untuk menjaga-jaga di depan pintu untuk mengawasi sekeliling selagi mereka beraksi. Tiba-tiba kakek berada di depan Lin tapi hanya diam. Setelah mereka selesai, salah satu dari mereka mengalihkan perhatian kakek dengan sebuah jeruk. Kakek terlihat seperti orang yang sedang menahan emosi. Singkat cerita, kotak itu berhasil dibawa, tapi di tengah-tengah gang mereka terhenti karena mendengar suara aneh dan terlihat dua sosok monster menakutkan sedang memangsa sesuatu di ujung sana. Semuanya sempat terdiam dan ponsel seseorang berbunyi yang membuat sosok itu beraksi mengejar. Mereka pun lari sekencang-kencangnya dan di depan jalan mereka malah menyaksikan tabrak lari. Korbannya adalah monster yang lebih kecil tadi dan langsung menyerang salah satu dari mereka. Ren Hao berhasil menumbangkan monster itu dengan menggunakan sekop. Awalnya mereka berencana untuk meninggalkannya begitu saja, tapi masalahnya ada CCTV yang terpasang di sana. Di tempat lain, sang kakak monster stres
stres mencari adiknya yang hilang. Akhirnya adik monster itu dibawa ke markas mereka dan apesnya lagi, isi koper curian yang dikira emas ternyata hanyalah kumpulan foto-foto semasa perang kakek dulu. Tak berapa lama tubuh anak monster ini tiba-tiba terangkat dan kepalanya bisa memutar 180 derajat. Pose pertahanan pun sudah terlihat sempurna, tapi dia langsung melompat. Saat kakinya terkena sinar matahari, kakinya langsung terbakar. Monster kecil itu pun merayap terbalik di dinding. Geng barbar telah mengetahui kelemahan monster kecil itu adalah cahaya. Mereka pun sengaja memantulkan cahaya menggunakan cermin tepat ke arah monster tersebut yang membuatnya bersembunyi di dalam kardus. Sekarang mereka sudah mempunyai mainan baru yang dinilai mereka sangat keren, di mana peliharaan orang hanya sebatas binatang, tapi mereka memelihara sesosok monster. Besoknya mereka bersekolah seperti biasa, dan sepulangnya dari sekolah, si Hua pacarnya Renhao pun dibawa ke markas untuk diperlihatkan monster yang baru saja mereka tangkap. Monster kecil tersebut dipermainkan sedemikian rupa, sedangkan kakaknya begitu kehilangan dan terus mencari adiknya yang hilang. Di antara mereka semua, Lin Sue yang paling bersimpati kepada monster kecil itu karena dia tidak tega menyakitinya. Geng barbar mencabuti gigi monster kecil itu dengan tang dan mulutnya ditutup lalu dikunci dengan bor. Menurut mereka, yang namanya monster tidak akan merasakan sakit dan semua yang hilang juga akan beregenerasi seperti cerita-cerita di dongeng. Di rumah kakek, secara tiba-tiba terjadi keanehan di mana kakek terlihat bernyanyi dengan mengenakan seragamnya dulu sambil memegang pedang seperti bersiap-siap ingin bertarung. Ia sama sekali tidak terlihat linglung. Tiba-tiba monster itu pun masuk ke kamarnya dan merayap di dinding. Baru saja si kakek bersiap ingin bertarung dengan sang kakak monster, seorang emak-emak tiba-tiba masuk sambil marah-marah dan menanyakan kepada si kakek kenapa berisik di tengah malam buta. Sudah dibilang berkali-kali bahwa tempat tinggal mereka berhantu dan banyak yang sudah hilang misterius. Selesai marah-marah, emak-emak tersebut keluar dan rambut si monster pun terjepit yang akhirnya dia terlempar keluar jendela. Di markas geng barbar masih uji coba dengan mantra-mantra ataupun ayat-ayat yang mereka tahu untuk melihat reaksinya, tapi tidak ada yang berhasil. Sel darahnya pun diambil dan diteliti, tapi geng barbar ini tidak mengerti apa maksudnya. Malamnya si Wei mencoba mencari tahu info tentang orang hilang dan ada satu foto anak yang terlihat mirip dengan wajah tersebut. Nama anak itu adalah Lin Xiuzhen. Setelah ditelusuri, terdapat artikel berita tentang penghabisan nyawa oleh paranormal voodoo secara tragis. Di sana juga terdapat foto keluarga Lin Xiuzhen. Lebih lanjut lagi, terdapat info tentang ulat yang disebut-sebut sebagai yang bisa dipakai dengan cara memasukkan ulat tersebut ke dalam tubuh wanita sewaktu datang bulan dan mengekstraknya selama datang bulan. Penemuan itu diberitakan kepada teman-temannya, tapi apapun latar belakang Xiuzhen sekarang, dia tak lebih dari sesosok monster yang bisa geng barbar mainkan. Masalahnya sekarang, monster itu butuh makanan dan mereka memaksakan untuk mendonorkan darahnya. Mencium bau darah saja membuat insting monster ini bergejolak dan ini membuat geng barbar semakin bersenang-senang dengannya. Hanya Lin Sue, seorang yang peduli, yang memberikan darahnya disedot sambil berkata dia akan menemukan seorang ahli voodoo juga paranormal lainnya untuk menyembuhkan si Xiuzhen, walaupun Sue sendiri juga tidak yakin apakah sudah terlambat atau belum. Ketika mendengar itu, Xiuzhen bereaksi, dia berteriak dan menangis sedih. Untuk saat ini, Lin tidak berani melakukan apapun karena dia takut akan dihabisi teman-temannya, tapi dia berjanji akan mencari cara untuk melepaskan Xiuzhen karena dia berbeda dengan teman-temannya. Malamnya Lin ke warung dan melihat pemilik warung yang sedang mengajari anaknya yang sedikit mengalami keterbatasan mental untuk bisa berdagang. Dengan susah payah ibunya mengajarkan anaknya, sementara di sisi lainnya terlihat ada seorang anak kecil yang sedang memanfaatkan keadaan dengan mencuri. Lin pun menasihati anak itu, tapi tetap saja anak tengil ini tidak ingin mengembalikan barang curiannya. Lin tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanya siswa lemah yang selalu dijadikan perundungan dan tertawan teman-teman sekelasnya.
Hari itu di sekolah tiba-tiba Renhao menghajar orang yang sudah mengerjai Lin walaupun sebelumnya ia juga ikut tertawa. Alasannya simpel, bukan karena ia menganggap Lin adalah temannya, tetapi dia hanya tidak mengizinkan orang lain untuk mempermainkan Lin selain dirinya. Karena perbuatannya, Renhao pun dimarahi oleh ibu sang korban. Renhao digampar berkali-kali oleh Bu Guru Li karena dianggap tidak sopan menghina Buddha saat sedang didoakan. Kesabaran Bu Guru pun habis karena Renhao dinilai menantang dan ayahnya disuruh menghadap besok pagi. Emosi sesaat itu pun padam dan tiba-tiba Bu Guru pun meminta maaf kepada Renhao, tetapi sebenarnya apa yang terlihat sekarang ternyata tidak demikian. Bu Li memainkan drama baru dengan mengatakan dia lupa bahwa ayahnya Renhao itu tidak akan bisa datang ke sekolah karena masih di penjara atas kasus narkoboy atau perampokan. Tambahannya lagi boleh meminta maaf kepada si mama karena Renhao bisa menjadi sampah begini karena tidak diajari orang tuanya. Bu Guru Li juga mengatakan soal ibunya Renhao yang tidak jelas yang katanya terlibat pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Omongan Bu Guru Li terlihat santai dengan ekspresi datar itu berhasil membuat Renhao sakit hati dan merasa direndahkan serendah-rendahnya. Kekesalan itu pun lalu ditumpahkan kepada Xiu Jian dengan menghajar bertubi-tubi. Darah Xiu Jian yang mengalir dan terbakar sendiri di lantai itu membuat Renhao mempunyai ide baru. Hari pembalasan pun tiba. Dia dan gengnya masuk ke ruang guru dan memasukkan darah Xiu Jian ke tumbler minuman Bu Li. Singkat cerita, darah yang tercampur di air itu pun diminum oleh Bu Li dan efeknya sudah mulai terasa ketika Bu Guru menonton pertandingan basket sekolah. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di matanya dan perutnya terasa melilit. Baru saja Bu Li akan dibawa ke ruang UKS, dia mencret di lantai dan Renhao berpura-pura menolongnya, padahal dia hanya ingin melihat lebih dekat efeknya. Setelah itu dia mengejek Bu Guru Li dan mengakui perbuatannya sambil tertawa. Wajah Bu Li tiba-tiba memanas dan api pun seketika membakar seluruh tubuhnya. Renhao tertawa puas dan merasa senang. Sementara itu anak-anak lainnya pun sibuk mengabadikan momen itu dengan ponsel masing-masing. Berita tentang insiden yang terjadi di sekolahan pun dengan cepat tersiar serta ditayangkan di TV. Momen itu juga kebetulan disaksikan oleh kakak monster yang sedang menerkam mangsa. Lin yang sedikitnya terlibat dengan masalah bully tadi merasa bersalah, tapi dia tetap harus berakting di depan teman-temannya. Geng barbar merayakan kematian Bu Guru Li di kamar hotel dan Lin menolak pemberian minuman dari teman-temannya dengan berbagai alasan. Menurutnya mereka sekarang bukanlah beneran teman yang bisa dipercaya, tapi gelagatnya ini dengan gampangnya tercium Renhao yang berkata jika hanya ingin menghabisinya, maka dia punya jutaan cara dan tidak perlu menggunakan cara yang sama. Si Hua menantang Sui untuk melepaskan monster itu jika dia ingin dimakan sekarang, dan mengejek Lin yang mau jadi orang baik tapi tidak punya nyali. Lantas apa namanya? Ejekan yang dilontarkan itu sedikit banyak mempengaruhi Lin Sui yang mencoba melakukan kejahatan kecil dengan mengambil uang kembalian sebanyak-banyaknya di toko yang hanya dijaga oleh pria ber-IQ rendah. Melihat Lin mengambil uang, pria itu malah tertawa yang membuat emosi Lin tersulut. Lalu Lin berteriak, tidakkah dia mengetahui jika dia sedang ditipu dan kenapa begitu mudahnya percaya pada orang lain? Pria ini dengan polosnya terus mengulang kata-kata $100 dan temukan sendiri kembaliannya. Di tempat lain, seorang pria menjadi korban keganasan si kakak monster dan singkat cerita badannya pun ditemukan keesokan harinya. Ini terhitung ketujuh kalinya dalam sebulan ditemukan korban yang terjabik-cabik, tapi ekspresi Renhao si anak berandal ini hanya tertawa senang. Malamnya bus sekolahan yang sedang mengantar rombongan anak-anak ini dihadang oleh kakak monster. Di dalam bus itu ada si Hua dan kebetulan Renhao dan komplotannya tidak ikutan. Renhao sedang membelikan pesanan jus semangka untuk si Hua sedangkan Lin sedang nongkrong di minimarket. Singkat cerita, setelah monster itu masuk, sopir pun langsung tewas hanya dengan sekali tebasan tangannya. Anak-anak pun mulai ketakutan dan monster berteriak miris. Dia menyebut satu kata yaitu adik dan berubah menjadi ganas. Satu persatu dihabisi.
Darah pun mengalir deras seperti jus semangka pesanan Renhau. Terakhir, Siwa masih sempat mengambil foto si monster sebelum si monster yang semakin marah ketika melihat gigi adiknya yang dijadikan jimat oleh Siwa. Tanpa babi bu lagi, Siwa langsung dihabisi. Besoknya, peristiwa penghabisan nyawa itu sudah terbit di surat kabar beserta dengan gambar wajah sang monster. Renhau terlihat menangis karena kematian kekasihnya, tetapi kegilaannya tetap berlanjut. Xiujian kembali menjadi bulan-bulanannya. Berbagai cara dilakukan dengan tujuan mengambil lebih banyak lagi darah beracun. Sedangkan sang kakak monster terus mencari adiknya itu sedang membuat berbagai kengerian di sekolahan. Dua siswi yang berpelukan erat dibiarkan hidup karena mereka tergambar seperti kakak adik yang sedang saling melindungi. Sekarang para berandal itu berencana untuk menangkap sang kakak monster. Strategi pun diatur dan masing-masing mempunyai tugas. Latihan dimulai untuk menghitung kecepatan waktu, tapi seberapa banyak pun latihan, Lin masih dianggap lelet dalam melakukan tugasnya. Malamnya, Lim diam-diam mengatur strategi lain dengan membuat jalan keluar untuk si Jen. Di hari Lin curhat yang katanya selama ini dia adalah pecundang, tapi jika harus tewas, setidaknya di akhir hayatnya dia ingin sekali saja berbuat baik dengan keberaniannya. Besok sore misi pun dilaksanakan. Awalnya mereka akan ke rumah si kakek dengan mempertimbangkan monster akan kembali ke tempat di mana dia kehilangan adiknya. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kakek sudah meninggal kaku setelah kejadian malam sang kakek duel dengan kakak monster itu. Suara rekaman Xiujian pun diputar untuk memancing kakaknya keluar. Segala petunjuk sengaja diarahkan, tapi yang ditunggu sampai malam pun target tidak muncul. Di detik-detik terakhir, Lin meminta bertukar tempat dengan Weizu yang sudah pasti ditolak mentah-mentah. Dia membahas tentang pencurian uang yang dituduhkan kepadanya tempo hari yang sebenarnya dilakukan Weizu dengan alasan hanya ingin bersenang-senang. Semua perlakuan jahat mereka selama ini pun terngiang di kepala Lin yang membangkitkan kembali rasa marah dalam hatinya. Tak lama setelah itu, Weizu melihat penampakan kakak monster lalu ia mengirimkan pesan kepada teman-temannya. Menyadari kehadiran sang kakak, Xiujian pun berteriak keras yang membuat kakaknya bereaksi. Lin yang mendengar suara itu sengaja menelepon Weizu sambil berlari dan alhasil Weizu yang sedang bersembunyi di tangki air pun menjadi korban keganasan sang monster. Renhau dan Guofeng berlari ke arah tangki dan menantang sang monster untuk keluar, sedangkan Lin sengaja mengunci pintu. Di saat monster setengah iblis itu keluar, Renhau keluar berlari ketakutan ke arah pintu, tapi sayangnya pintunya sudah terkunci dari luar. Di saat seperti ini, kata-kata pertemanan dan persaudaraan pun terucap oleh Renhau, tapi Lin sudah tidak peduli karena menurutnya inilah satu-satunya cara untuk melenyapkan Renhau. Suara cabikan yang ganas dari luar terdengar dan darah pun mengalir dari bilik pintu yang menandakan tewasnya teman-teman Lin. Kemudian si kakak monster pun menggedor pintu dan Lin pun segera berlari ke lantai bawah markas. Lin merasa sangat ketakutan dan dia meminta Xiujian untuk memberitahu kakaknya bahwa dia bukanlah bagian dari segorombolan geng barbar itu. Tiba-tiba sang kakak monster pun muncul dan sedih melihat adiknya diikat. Lin mencoba menjelaskan bahwa dialah yang ingin menyelamatkan adiknya dan mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Tapi perkataan apapun tidak mampu menahan kemarahan sang kakak. Akhirnya Lin dihempaskan ke sana kemari seperti barang yang tidak berharga. Tiba-tiba alarm berbunyi yang menunjukkan hari sudah pagi dan Lin langsung mengambil kesempatan untuk membuka jalur keluar yang sudah dibuatnya di atas. Seketika sinar matahari menyinari Xiujian dan ia berteriak kesakitan. Lalu untuk melindungi adiknya, sang kakak rela menutupinya sambil mematahkan semua rantai yang melilit tubuh adiknya sampai semua jarinya terputus. Pada akhirnya Xiujian menggelengkan kepalanya yang seakan memberikan isyarat untuk tidak lagi membalaskan dendam. Pada akhirnya Xiujian dan kakaknya pun tewas secara bersamaan terbakar akibat sinar matahari. Saat itu Lin keluar sebagai satu-satunya orang yang selamat. Setelah itu Lin singgah ke toko dan pria polos tersebut terus berkata $100 temukan bedanya sendiri. Hal itu membuatnya sedih seperti melihat diri sendiri. Lin menganggap pria ini bodoh sedangkan dia sendiri dianggap bodoh oleh teman-temannya. Dia pun kembali ke sekolahan dengan membawa sesuatu dan masih tetap dibully oleh teman-temannya.
Ketika gadis gemuk itu hendak makan, Lin membuang makanan tersebut sambil berkata, "Kau tidak terlihat seperti kami." Di kantin pun Lin mendapat perlakuan tidak sopan dari seorang siswi yang kentut di depan wajahnya saat dia sedang makan. Namun dia tetap diam saja dan menghabiskan supnya. Cerita pun berlanjut saat para siswa sudah di dalam kelas. Lin bangun waktu anak-anak sedang istirahat tidur siang di kelas, dan ternyata sebelumnya dia sudah memasukkan darah Xiujian ke dalam panci sup yang akan disantap oleh anak-anak sekolahan. Kecuali gadis gemuk yang pada waktu itu Lin buang makanannya karena Lin tidak ingin gadis tersebut ikut memakan sup itu. Gadis itulah yang di awal film orang satu-satunya yang peduli dan bersimpati terhadap Lin, sementara teman-teman sekolah lainnya senang membuli dan mempermalukan Lin. Karena itulah tak berapa lama mereka pun terbakar secara misterius, termasuk Lin sendiri yang ikut memakan sup itu di kantin. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan like serta subscribe. Sampai bertemu di film selanjutnya yang tidak kalah seru.